Shalom, damai di hati, salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang merupakan bahan perenungan Gemim yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan tema Yesus menampakkan diri setelah bangkit menyatakan Ia adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa kembali ke titik nol setelah semua perjuangan, semua harapan, semua usaha seakan sirna? Kematian Yesus sempat mengguncang iman para murid. Harapan mereka seolah pupus. Bahkan setelah menyaksikan kubur kosong, para murid pun berada dalam situasi yang membingungkan. Mereka belum sepenuhnya mengerti makna kebangkitan itu bagi hidup mereka. Mereka bingung dan belum jelas arah hidup mereka setelah semua yang terjadi. Injil Yohanes menyaksikan penampakan Yesus setelah kebangkitan secara eksplisit disebut pertama kepada Maria Magdalena di dekat kubur. Ketika Yesus menyapa Maria, maka Maria pun mengenalinya. Penampakan yang kedua kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Pada malam hari itu juga atau pada hari di mana Yesus bangkit. Saat itu murid-murid berkumpul dalam ketakutan. Ia menunjukkan lukanya dan memberi Roh Kudus kepada mereka. Penampakan yang ketiga, 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk Thomas. Thomas mengakui keilahian Yesus setelah menyentuh luka di tangan dan di lambung Yesus. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ketika itu, mereka sedang berkumpul. Dan Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain pun mengikutinya. Mereka kembali kepada aktivitas mereka sebelum mengikuti Yesus, yaitu profesi yang lama sebagai penjala ikan, tempat asal kehidupan lama mereka, atau tempat mereka dulu mencari ikan. Mereka harus memulai lagi dari awal. Namun apa yang terjadi? Semalaman mereka tidak menangkap apa-apa. Meskipun mereka sudah berusaha keras, tetapi tidak ada hasilnya. Ini gambaran nyata kehidupan kita tanpa Yesus. Seringkali usaha kita sia-sia. Ada kekecewaan yang mendalam. Ada kebingungan akan arah hidup ke depan. Tetapi justru di tengah kekecewaan itulah Yesus menampakkan diri. Yesus hadir meskipun para murid tidak langsung mengenalinya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi mereka belum mengenalinya. Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ini adalah sapaan yang membangun relasi. Ia tidak menghakimi kegagalan mereka, tidak mengejek mereka, tetapi menyapa dengan kasih. Lalu jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian Yesus memberi perintah, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka taat dan mujizat terjadi. Hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Mereka bahkan tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan pada waktu itu. Sejumlah 153 ekor ikan besar dan terlalu berat. Sungguh pun sebanyak itu, tetapi jala itu tidak koyak atau robek. Mujizat ini membuka mata Yohanes. Ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaiannya dan langsung melompat ke danau. Ini adalah reaksi spontan yang penuh kasih dan rindu. Ini bukan pertama kali Yesus menampakkan diri, tetapi penampakan diri ini begitu personal, ada sesuatu yang menggerakkan hati.
Maka murid-murid yang lain datang membantu menarik jala yang penuh ikan itu. Dan saat mereka tiba di pantai, Yesus telah menyediakan api, ikan, dan roti, dan berkata, "Marilah dan sarapanlah." Ia tidak hanya memberi mujizat tangkapan ikan, tetapi juga mengundang mereka untuk sarapan. Ini luar biasa. Tuhan yang bangkit dan mulia menyambut mereka dengan sarapan sederhana di pantai. Di sini Yesus mengajarkan bahwa pemulihan murid-murid tidak dimulai dengan khotbah yang besar, tetapi dengan kehadiran, kehangatan, dan kasih yang nyata. Ia tidak menegur mereka karena kembali melaut, tetapi ia menyambut mereka. Ia menyediakan makan untuk mereka. Ia memberi mereka tempat dan waktu untuk memulihkan diri. Yesus tidak hanya membuktikan kuasanya atas ikan-ikan di laut, tapi ia juga memanggil murid-muridnya itu untuk mendekat. Murid-murid itu tidak lagi bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka sudah sangat mengerti, mereka sudah dapat pastikan bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan ikan dan melayani mereka dengan penuh kehangatan. Ia menyapa, ia menunggu dan memberikan roti dan ikan sebagai simbol dari pemulihan, persekutuan, dan panggilan baru untuk mengikut Dia. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan, menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kuasa, tetapi juga Tuhan yang menyediakan, yang mengundang, yang memulihkan, dan yang memberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasa seperti Petrus dan teman-temannya saat dimana kita mengalami kegagalan, kekecewaan, keputusasaan, saat hidup kita terasa kosong, hidup terasa hampa. Namun ingatlah, Yesus tidak meninggalkan kita. Ia hadir meskipun kadang kita tidak langsung menyadarinya. Yesus yang bangkit dan menampakkan diri, membuktikan Dia sebagai Tuhan yang hidup. Dia hadir menguatkan kita, memulihkan hati kita yang hancur, dan memanggil kita kembali kepada panggilannya. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepadanya. Sekalipun terkadang kita sudah berusaha, bekerja keras, kita sudah berjuang dengan maksimal, tapi semuanya sia-sia. Yakinlah Tuhan dapat membuka jalan, bahkan di saat seakan tiada jalan. Tuhan dapat mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Tuhan sanggup menyelesaikan apa yang tak bisa kita selesaikan. Percayalah, Tuhan memegang kendali atas segalanya dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan dan logika kita sendiri. Karena pada akhirnya semua itu akan sia-sia. Sekuat dan sehebat apapun kita, akan ada saat di mana usaha kita tidaklah cukup. Tuhan ingin kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan, yaitu dengan selalu membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan, supaya kita benar-benar semakin memahami kehendak-Nya, dan kita taat kepada perintah-Nya dan bergantung penuh kepadanya. Karena saat kita berserah, saat kita percaya dan taat, di sanalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan ketika tangan kita penuh dengan berkat yang tidak bisa dijelaskan oleh usaha kita sendiri, kita tahu itu karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kita manusia, tetapi segala keberhasilan, segala pencapaian, segala berkat yang kita boleh nikmati, semua karena Tuhan. Inilah pengakuan iman, semua karena Tuhan. Dalam keberhasilan yang tak kita duga, dalam pertolongan di saat genting, dalam pelukan kasih yang muncul saat kita hampir menyerah. Yesus ingin kita mengerti bahwa Ia selalu hadir
memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kehadiran Yesus sangat nyata melalui banyak cara. Dalam damai yang kita rasakan di setiap keadaan, dalam pertolongan yang datang tepat waktu, dan kasih yang kita terima dari sesama. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa sendiri dan melupakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Yesus selalu hadir di setiap perjalanan hidup kita. Yesus tidak hanya hadir di ruang ibadah, tapi juga di rumah, di tempat kerja, di kantor, di sekolah, di perjalanan, di pergaulan, dimanapun, di segala tempat, ruang, dan waktu, Tuhan selalu ada. Bahkan di dalam hati dan kehidupan kita, Ia hadir dalam kegagalan dan juga dalam keberhasilan kita. Di saat kita lemah ataupun di saat kita kuat, di saat kita sakit atau sehat, di saat kita berkekurangan ataupun berkelimpahan, sesungguhnya Tuhan selalu hadir dan Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Ia menyapa kita, Dia menyediakan bagi kita, dan mengundang kita untuk menikmati segala berkat-Nya. Karena itu saudara, mari kita buka hati, mari dengar suara Tuhan, rasakan kehadirannya. Mari responi panggilannya dengan kasih dan kesetiaan dan ketaatan kepada perintah-Nya. Mari kita datang dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.